Kalau begitu jelaskan sama saya dalam Tritunggal, Bapa, Roh Kudus, Anak Tuhan. Coba ceritakan siapa itu si Bapa, siapa itu Roh Kudus, siapa itu Anak Tuhan di dalam konteks kepercayaan Kristen, dan luruskan di dalam dan luruskanlah mengikut kefahaman yang sebetul-betulnya. Silakan. Ya. Jadi ada dua konsep kalau Kristen itu. Kalau yang namanya Protestan, Bapa bukan Roh Kudus bukan Anak, Anak bukan Bapa. Tapi kalau sekarang di Rom, kita mendengar bahwa Protestan itu naik pangkat mungkin, atau macam mana, tiba-tiba mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri, yaitu Allah. Aku Kristen dulu bukan begitu konsepnya. Tapi ini yang diajarkan oleh Tertullianus, yang kebetulan dia bekas penganut ajaran Romawi. Siapa Tuhannya pada waktu itu? Zeus, Mitra, Hercules. Setelah abad keempat, dari tiga bentuk ini dirubah. The Fathers, yaitu Theos, Mitra, yaitu Putra, atau Kurios, Holy Spirit, atau Ruh Suci sebagai Holy Ghost, atau Ruh Kudus. Dirubah menjadi the Father, Son, and Holy Spirit. Oleh siapa? Oleh orang-orang Rom. Jadi kalau kemudian menjelaskan tentang kebenaran, itu semua tidak ada yang benar, karena itu bukan perintah Yesus. Perintah dari Yesus itu mutlak. Ketika ditanya sama orang ahli Taurat tentang hukum yang utama dan terutama, Yesus memperkenalkan Allah itu yang esa. Dialah satu-satunya yang namanya Allah. Begitupun ketika dia memberikan jaminan hidup yang kekal, yaitu masuk surga kepada orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yohanes 17:3, lagi-lagi memperkenalkan Allah yang esa. Ketika dia sedang mengajar murid-muridnya memperkenalkan Allah yang esa, tetap dia kemudian esa. Yang itu diambil dari kata ehad, atau wahid, ahad, ataupun yang dikatakan dalam Quran ahad, kul huwallahu ahad, wa ilahukum ilahu wahid, atau ila na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, Elohim ehad dalam bahasa Ibrani. Jadi itu semua tidak ada kebenarannya, karena itu hanya perintah-perintah gereja, karangan-karangan hasil daripada penganut ajaran pagan. Lagi? Aku mau tanya pula aku. Nanti dulu, kita belum habis bertanya, katanya udah mana boleh Oh, begitu. baik. Ya, Tapi dia, sekejap, aku minum dulu yuk. Baik. Haus aku ditanya, Bah. Sorry. Nah ini ndak tahu, jadi saya lebih bagus bertanya. Saya ini orang awam nih, saya ndak tahu apa-apa. Saya tanya apa saja yang ada di kepala saya nih. Amin, aku ndak kenal kau, Min, aku ndak kenal kau. Belum kita belum friend. Oke, next. Terus tanya apa lagi? Oke. Di mana dalil di dalam Alkitab dalam cara sembahyang di dalam Kristen di gereja itu nyanyi-nyanyi ataupun lompat-lompat kah begitu? Adakah dalil di dalam Alkitab? Kalau Tuhan malah melarang itu ada. Amos 5 nomor 22 dan 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyi-nyanyian, tarian gambusmu, sebab aku Tuhan tidak menyukainya. Adapun yang mereka selalu ambil dalam Mazmur 113, itu bukan ajaran kepada Kristen, karena Daud bukan Kristen. Lalu nyanyian yang dimaksud di situ, ingat pada waktu zaman Nabi Daud itu belum ada band dan gitar, jadi itu puisi, lebih tepatnya syair kalau kita bilang. Lagi, next. Apa lagi mau tanya? Oke, saya mau tanya lagi. Oke, kalau Yesus itu dikatakan Islam,
Adakah di dalam Bible yang mengatakan yang serupa ataupun yang hampir sama Al-Quran? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus nih. Mungkin mudah-mudahan di terakhirnya, sebelum aku tanya nanti si Mendau ini. Nah, sebelumnya aku jelaskan dulu dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim, supaya Kristen ini mendapat dua-dua ilmu. Kenapa Islam itu tidak boleh mengurangi sesuatu perkataan yang diucapkan oleh Yesus dan memuliakan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yesus ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Al-Baqarah 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu ila na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Yakub yang mendapat gelar Israel, kekasih Tuhan ini, bertanya sama anak-anaknya, siapa yang kamu sembah sepeninggalanku kelak? Maka apa jawab anak-anaknya? Elohe avotenu, Elohe Abraham, Velohe Ishak, Velohe Yakub, Elohim Ehad. Itu dalam bahasa Ibrani. Sama dengan Al-Baqarah 133 tadi. Kami akan menyembah Allah yang disembah nenek moyang kita. Allahnya Ibrahim, Allahnya Ismail, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Yaitu Tuhan yang satu. Nah, lalu Allah lanjutkan di dalam Quran surah An-Nahl 123. Telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. An-Nahl 123 itu summa auhayna ilaika anittabi milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah milanya Ibrahim yang hanif, dan dia bukan orang-orang musyrik. Dia tidak tergolong orang-orang musyrik. Ini penjelasan tentang Islam. Di mana Yesus mengajarkan hal-hal ini? Al-Hidayah, apa tanda Yesus Islam? Matius 26:39 sampai 44. Yesus maju sebagai imam dan bersujud 3 kali. Al-Hidayah, apa bukti Yesus Islam? Ketika mati Yusuf pun turunkan Yesus dari salib dan dikafan dengan kain putih. Matius 27:59. Al-Hidayah, apa bukti Yesus Islam? Yohanes 7:22. Bukankah Musa menetapkan supaya kamu disunat? Al-Hidayah, apa bukti Yesus Islam? Yesus ajar Tuhan itu satu, tiada dua. Yohanes 17:3. Al-Hidayah, apa bukti Yesus itu Islam? Jika kau berpuasa, jangan seperti orang munafik, sebab berpuasa mendapat upah di surga. Matius 6:16. Al-Hidayah, apa bukti Yesus Islam? Maka kata Yesus di dalam Yohanes 14:12. Yohanes 14:27. Damai sejahtera kutinggalkan kepada kalian. Tahukah kamu artinya damai sejahtera itu? Dalam bahasa Ibrani, shalom. Betul, jangkar luar biasa deh ini. Dalam bahasa Melayu, salam sejahtera. Dalam bahasa Quran, Islam. Islam kutinggalkan kepada kalian. Bahkan Yesus bilang di situ, ini bukan ajaran dari dunia, melainkan dari Bapakku. Allah berfirman dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 3. Al-yawma akmamtu lakum dinakum wa atmantu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahkan
Lagi-lagi Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 19, agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Ingat, Allah itu bukan penduduk bumi, Allah itu bukan peminta ikan goreng, Allah itu bukan serumak dengan manusia, Allah itu yang tidak ada tempat dimanapun karena Dia maha besar. Jadi di samping itu juga di dalam Bible, apa bukti para nabi itu Islam? Kalau kita baca Mazmur 5 nomor 7. Akan tetapi berkat kasih setiamu yang besar, ya Tuhan Allah, aku akan masuk ke rumahmu, bersujud, menghadap ke arah bait-Mu yang kudus. Apa dikatakan dalam Mazmur 82 nomor 4, terjemahan lama 1954? Orang-orang yang berjalan ke Ka'bah-Mu. Apa bukti para nabi itu Islam? Dalam Keluaran 30 nomor 20, Musa dan Harun diperintahkan bercuci tangan dan kaki, ambil air wudu. Bahkan harus dihitan, disunat. Kalau tidak dihitan harus dilenyapkan. Kejadian 17 nomor 14. Bahkan di Yesaya 66 nomor 17, orang-orang yang makan babi akan lenyap sekaligus. Itu bukti para nabi itu Islam dan bukan Yesus saja. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Satu Berarti lagi boleh last. ditanya? Boleh. Last. Ay? Enggak ada. Tadi itu Tiba-tiba baru last. second last. Ini yang Gimana last. ini? Tadi itu second last. Yang ini betul-betul last. Macam nih. mana Beni si Om? Astaga, itu muka sih. Aduh, apa lah ini? Baik, Oke. aku Gini tanya pertanyaan. ini. Aku tanya dan bolehlah. kamu jawab apa yang kamu tahu terkait dengan kekristenan. Boleh? Silakan. Bagaimana pengarang-pengarang Bible boleh tahu isi hati Tuhan? Oh, sebab kan orang sudah minum darah Tuhan. Bila sudah minum darah Tuhan kan mesti tahu juga, apalagi daging. Sedangkan darah mana lebih susah dapat, daging ataupun darah? Darah lagi susah kan, kalau daging gigit saja boleh dapat, kalau darah makan apa pun. Ikhwan Fillah, menyambung ke tidak ini kita ini? Aku tanya ini, apa sebab penulis ini tahu isi hati Tuhan? Dijawab aku daging sama darah, apa ini? Iya, sebab kan kami Kristen itu kan kami apa minum darah Tuhan. Kalau minum darah Tuhan saja boleh, apalagi hati manusia kan? Oh, begitu. Ya. Paham ah? Jadi apabila makan darah, terus tahu hati Tuhan, nah? Ya. Oke, baik. Pertanyaannya, kenapa si penulis ini tahu kalau Tuhan itu menyesal dalam hatinya? Karena dia minum darahnya juga? Tidak, sebab dia menyesal. Umat dia sudah dia tebus dosa umat dia mau lagi dia hidup, sudah hidup mau lagi umat dia mati lagi balik nih Tuhan, mau lagi dia hidup balik. Ini yang dia menyesal sebenarnya, yang ramai. Kalau begini macam mana Beni? Ajaran pulang pergi kan? Pulang balik kalau kita bilang, betul kan nih? Ya, betul. Baru Kamu ini ndak paham sebenarnya. ya enggak apa-apa, Bang. Aku enggak paham, tuh aku bertanya. Ya, bagus, jujur. Baru kemudian aku mau tanya ini, apakah Tuhan di dalam Kristen itu Maha tahu? Iya, dia tahu, tapi kalau kiamat dia ndak kasih tahu bila. Oke, baik. Boleh kau tahu ke ayatnya, Kejadian 3 nomor 14? Oh, saya ndak tahu yang itu. Saya tidak hafal ini Alkitab ini. Jadi ketika ular dikutuk, Tuhan berfirman, debu adalah makananmu. Aku mau tanya ini, kenapa Tuhan tidak tahu ular makan katak? Salah. Kamu bilang tadi kecuali kiamat. Kenapa di sini Tuhan tidak tahu kalau ular itu makan katak? Kenapa dia bilang makan debu? Sebab Tuhan Yesus hanya tebus dosa manusia saja. Dia tidak tebus katak sama cengkrik ke apa, anjing ke, tupai ke, bulldozer ke, Toyota, Mitsubishi, itu tidak akan mengenal. Jadi berarti bukan sejak kiamat yang dia tidak tahu, tetapi juga katak yang makan ular dia tidak tahu, ah? Ya, itu dia tidak tahu sebab tidak akan mengenalnya dia.
Mantap. Lalu selanjutnya, Silakan. apakah ayat-ayat porno yang ada di Bible itu firman Tuhan? Ya itu memang firman Tuhan, kan Tuhan itu dilahirkan oleh manusia, oleh Maria, maka dia juga serupa Tuhan, kan dia sebelah Tuhan sebelah manusia, dia juga manusia, dia juga Tuhan kan. Oke, jadi Tuhan menyebelah ya? Ya begitu. Oke, Dia baik. baru manusia, kedagingan dia manusia, tapi dia Tuhan. Baik. Jadi Bible itu firman Yesus begitu ah? Ya. Tertulis dalam Amsal 7 nomor 19. Marilah memuaskan birahi sampai ke pagi hari, kata Tuhan Yesus. Betul? Ya betul. Oh, jadi Yesus itu mengajak memuaskan birahi sampai pagi? Iya, kan dia juga manusia, daging dia manusia, tapi ya, itu roh dia Tuhan. Oh, jadi siapa yang perempuan itu yang diajak birahi itu? Atau sama-sama lelaki? Mana-mana saja itu, kalau dia mau, dia kan Tuhan. Suka hati lah. Oh, patutlah. Di Roma 1 nomor 27 mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar kepada yang tidak wajar. Iya, ini masalah tuh. Yang penting suka sama suka. Jadi kalau kemudian Yesus ini mengajarkan hal itu, apakah memang Yesus ini tidak kawin? Dia boleh kawin, tapi kalau kawin kan ada ikatan. Jadi tidak ayat tertulis kalau Yesus kawin? Itu saya tidak pasti ada ayat ke tidak, tetapi yang pasti Yesus itu tidak kawin lah, sebab dia Tuhan kan. Daging dia ialah Tuhan, daging dia manusia, roh dia ialah Tuhan. Oke. Wahyu 19 nomor 7 macam mana? Coba kau baca. Perkawinan anak domba telah tiba, pengantin telah bersiap sedia. Oh, kalau begitu anak domba yang kawin tuh, anak kambing, bukan dia itu. Oh, anak kambing. Jadi anak kambing yang di domba ini bukan Yesus? Bukan, itu anak kambing tuh. Oke, kalau begitu berarti Kristen ini salah sembelih. Sebenarnya kalau begitu betul sudah itu. Wahyu 5 nomor 7, karena anak domba yang disembelih, bukan anak manusia yang dikutuk. Kan dia minum darah Tuhan. Apa? Kambing. Oh, Yesus mengembala kambing? Bukan. Kan Kristen dia minum darah Tuhan. Jadi mana? Kalau kambing itu sembelih-sembelih saja, diminum darah kah apa semua, boleh juga kalau mau, sebab itu kan kemauan Tuhan. Baik, aku mau tanya ini. Kalau darah manusia itu rasanya apa? Masin. Kalau darah Tuhan? Masin-masin sikit. Bohong kau. Darah Tuhan itu manis. Waktu aku dulu itu dikasih minum, tahun 94, aku bilang, oh sedapnya darah Tuhan ini. Rupanya itu dipanggil air Bandung kalau sekarang ini. Jadi kalau darah manusia itu masin, kalau darah Tuhan itu air Bandung. Itu karena campur sudah itu, bukan ori itu. Nah, tapi lebih aneh yang sekarang ini, ada pula perjamuan kudus darah Tuhan tapai di gereja. Nah, itu sebab aku tanya, darah Tuhan ini sesungguhnya masinkah, pahit maniskah, atau manis only? Tidak juga berapa dia kurang manis lah. Nah, begitu. Tetapi dia memang bukan macam darah manusia lah. Kurang manis atau kurang asam? Sedikit-sedikit, tapi manis juga. Asam. Lebih kurang gitu. Jadi kalau daging, rasa apa kalau daging? Daging Tuhan. Kalau daging, lebih kurang juga macam yang daging biasa lah, macam daging domba lah begitu. Nah, lagi-lagi kau salah. Tahun 1994, ketika aku dikasih makan, katanya ini roti perjamuan. Kan dasarnya ada dalam 1 Korintus 10:26, memperingati kematian Tuhan sampai dia datang. Dengan memakan roti sebagai daging dan anggur sebagai darah. Nah, ternyata batang buruk. Aku bilang, woi sedapnya lah ini daging Tuhan ini. Kan Inggris ini kan licik. Kebetulan karena kami di Paitan dulu, orang miskin semua. Ini ada 3.
yang naik. 2 orang Melayu Indonesia, 1 Inggris. Dari kapal. Naik daripada Kinabatangan, itu Sungai Kinabatangan, itu Aimilian itu, naik pergi rumah. Pergi Balai Raya. Dipanggillah kami semua. Dibawanya itu, 1 toples yang batang buruk yang bertebaran kalau hari raya itu, sama air bandung, 1 jug. Dikasih minum sikit-sikit. Aku minta tambah, karena aku dikasih makan 1. Aku rasa sedap, sebab orang kampung kan, orang miskin. Tidak tahu apa-apa aku. Aku minta tambah, tidak mau dia. Oh, itu air yang dia sudah kasih doa, itu atas nama Bapa Roh Kudus Anak Tuhan. Tapi yuk, aku sering ini. Aku sharing, ketika pertama aku masuk Islam hari itu. Dan aku beraya, karena aku masuk Islam bulan puasa. Ketika hari raya itu, ketika kami naik di rumah, beraya, aku lama termenung ke talam itu. Aku tengok talam. Yang diangkat di hidang itu kan. Aku bilang, astagfirullahaladzim, banyaknya lah daging Tuhan pula di Islam ini. Banyak pula dari Tuhan nih. Kalaulah aku tahu dari dulu, lama sudah aku masuk Islam, aku bilang. Nah, di Kristen ini, dikasih kita 1 biji saja. Tidak boleh ditambah. Untuk menyesatkan saja. Tapi kalau konsep itu kita pakai dalam Islam, banyak daging Tuhan di Islam itu. Menyesal aku tidak masuk Islam dari kecil. Begitu hari raya, kemudian batang buruk itu bertebaran, bahkan bertoples-toples, suka-suka membawa balik katanya. Jadi memang kelicikan ajaran-ajaran Belanda ini dulu, memang karena niatnya itu kan 3G, glory, gospel, dan gul. Keuangan, apa itu, duit, Bible, sama penipuan. Jadi inilah sebabnya Kristen itu datangnya pertama-tama di timur-timur di Indonesia, abad ke-16, abad ke-15. Di timur tengah sana, yang masa muka mulai ini sekarang nih. Diajarkan oleh tokoh dari Paus, ditangkaplah orang-orang kaya, orang-orang miskin ini, ditangkaplah orang-orang miskin ini, dimasukkan ke dalam penjara, dipaksa mengerjakan sawah untuk diorang mengaut keuntungan, bawa balik ke Belanda, ditinggalkan ajaran Kristen. Bagi orang-orang Islam yang tegar imannya, mereka di situ dengan kalimat Allahu Akbar, mereka kemudian membasmi ajaran-ajaran penyesatan ini, yaitu ajaran Portugis ini. Sementara orang-orang kaya itu diminta urap Roh Kudus. Ya, orang-orang kaya itu diminta yang namanya pajak. Dikutip pajak. Jadi betapa liciknya yang namanya ajaran-ajaran Belanda ini. Begitu. Jadi mungkin sudah selesailah karena apa yang ditanya dan nyambung. Lebih baik aku saja yang menjawab sendiri, tapi macam tidak tersambung tidak di cukup talian karena urap itu. itu. Urap? Apa? Iya, tidak cukup karena urap oleh Roh Kudus. Oh, kena urap. Aku pikir kena kurap. Nah, betul-betul. Urap lain, urap. Jadi, yuk, kira-kira ini apa pesan-pesannya sama Kristen nih? Silakan. Kalau saya pesan sama Kristen, berpikirlah, gunalah akal, hidupkan akal, buang dulu sifat riak di dalam diri, sifat sombong di dalam diri, sebab apabila sombong di dalam diri itu lebih besar daripada akal, maka jangankan akal, pikiran saja tidak boleh dicapai, tidak akan sampai apalagi dicapai. Sebab manusia ini, kenapa Tuhan letakkan hati di bawah, mulut di tengah-tengah, otak di kepala? Sebab akal itu ada di kepala, tidak nampak, tetapi dia berasal daripada otak. Jadi belajarlah.
Itu pesan saya. Belajar apa kau ini? Belajar membaca kah? Belajar menulis kah? Belajar apa ini? Nggak jelaskan nih. Belajar agama, belajar beradat, itu. Ya, belajar cara bercakap yang beradat, belajarlah berpikir, belajarlah membaca, gunakan telinga, ya begitulah. Kemudian yang Islam pun sama juga, jangan congor. Kristen pun sama juga, jangan congor, jangan mencret, jangan merapuh, jangan meraban, jangan melalak, jangan menggonggong. Sama-sama. Jadi yang paling bagus dialog macam begini sajalah. Sekarang saya mau soal balik, macam mana? Aku sedang mencari pasien nih sekejap, Pak. Aku mencari-cari hotel dulu. Nah, kau takut sama saya kan? Kau udah dapat jawab soalan saya kan? Oh iya, takut sudah, aku takut sudah. Nah, apa kau? Pak kaki. Kalilah. Kenapa di orang ini tidak ada yang multi? Banyak aku jambak nih. Termasuk si Galiluya itu. Apa hotel-hotel tidak mau naik nih? Yuk. Kira-kira ini kenapa Oten itu takut kalau sama Al-Hidayah di roomnya? Kenapa? Sedangkan Al-Hidayah kalau di roomnya di orang open cam, disuruh di orang bertanya, kenapa itu? Sebab yang ujung jawaban tadi saya itu kurang belajar agama kah, membaca kah, apakah? Sebab ada orang membaca tapi dia tidak tahu. Kalau kita hija SEYE, apa itu? Kalau kita suruh hija dia jalah SEYE. Kita tanya apa itu? Tidak tahu dia cakap. Macam itulah. Tapi kalau saya berpengalaman, bertanya apa saja saya jawab. Tidak ada yang mau naik, aku jambak banyak ini. Kan kalau kita host itu boleh tengok yang di luar itu, yang orang sedang aktif. Banyak jambak nih, tapi tidak ada yang mau naik nih. Malu baju. Nggak tahu lah. Oke, yuk, kau jawab dulu yuk. Orang Islam kebanyakan tahu, bilang Alkitab itu ialah. Apa itu tadi apa? Kebanyakan orang Islam cakap Alkitab itu sudah masuk campur tangan manusia. Adakah dalil dalam Al-Quran? Juga bagi tahu saya. Ada. Al-Baqarah 79. Menulis dengan tangan mereka sendiri, kata Allah. Celakalah mereka. Oke. Dalam Bible tidak minta. Ya, buktikan di dalam Bible. Buktikan di dalam Bible kalau kau tahu. Galatia 6 nomor 11. Tulisan yang besar ku tulis dengan tanganku sendiri, kata Paulus. Alamak. Kisah Para Rasul 1 nomor 3. Hasil penyelidikanku, kata Lukas. Atau Lukas 1 nomor 4. Alamak. Sementara di Kisah Para Rasul 4 nomor 13, yang namanya Petrus sama Yohanes itu orang idiotai. Tulul kalau kita bilang dungu. Kalau bahasa Melayunya lah. Kalau tidak mengerti juga bahlul, bengang. Idiotai. Kalau begitu saya mau tanya lagi lah.
Kenapa ini banyak aku jambak? Si Luga Tambunan pun aku jambak kok, karena tidak ada sudah yang lain. Tidak mau datang si Luga ini, apa lah kalau Luga ini. Kita jambak saja sampai dia mau naik. Doa Ibu Kristologi apa ini? Kita naikkan dulu KN, naik KN. KN, Assalamualaikum. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kura-kura, sini, Ake, naiklah. Bual-bual santai kita. Lewat sudah nih. Setelah itu, aku mau rungkat juga sudah, tapi kita naikkan kawan-kawan dulu, sebab mungkin ada yang mau disampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Akhi? Kura-kura? Alhamdulillah sudah banyak melibas Oten dan mualafkan Oten. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau ada yang mau berkenalan sama si Kura ini dulu tahun 2022 Akhi ya? Betul. Kita karena ada room 6 kita lah ini, aku, Kura-kura, Bejo, si Hasan, si Sera, si Esti. Inilah room kami satu room ini dulu. Pertama-tama kami belajar membuat room debat. TikTok. Baru-barunya mualaf Bang Al Hidayah itu Bang ya dulu. Oh enggak juga Bang, aku memang dari 2005 aku mah kalau aku memang sejak dari Zoom di orang sudah tahu. Maksudnya yang di komalnya gitu loh. Iya betul. Ini aku heran loh. Di Komalku kok ndak ada Oten berani gitu ya? Jarang ada yang berani kalau head to head Bang Al Hidayah. Mereka nggak berani. Jarang lah. Padahal aku naik di roomnya Oten yang dianggap mereka sebagai Tuhan, bahkan babak belur Bang. Bertiga aku suruh nanya, bahkan semalam ditanya aku menjawab, aku di-kick. Si Yuli itu. Jadi memang itu yang paling aku rasa macam kesal gitu ya. Karena Oten-Oten ini dianggap yang begitu itu adalah kebenaran. Bahkan banyak taping di bawah itu. Hebat Yuli, hebat Yuli. Apa hebatnya yang begitu? Kita ini ya, orang Islam nih. Ada Kristen naik di room kita. Kita suruh sampaikan loh. Apa yang disampaikan kemudian? Menipu dan mengarang. Ngeyel dan ngotot. Itu pun kita tahan sampai berjam-jam. Bayangkan Islam itu. Ya toh, betul Akhi Kura ya? Betul. Sebab tidak ada pilihan lain kita. Akhirnya yang begitu-gitu semua kita kasih naik. Kalau betul-betul untuk edukasi, ranah diskusi. Orang-orang yang kayak begitu, macam si Chris Evans, si siapa itu, si Major, tidak ada guna itu. Itu sampai itu. Haleluya. Mana ada ilmunya? Ditanya apa, langsung tidak menjawab. Tapi congornya bukan alang-alang. Tidak ada ilmu. Jadi keunggulan orang Islam, walaupun mereka itu selalunya banyak cakap bukan ngerocos, karena menjelaskan sebenarnya dia tidak puas hati karena tidak dengarkan apa yang dia sampaikan. Sedangkan itu fakta, data. Nah Kristen, ini dia tidak mau kalau apa yang dikatakannya itu tidak terdengar, yaitu penipuan, penyesatan. Ini perbedaannya. Sebab itulah kalau memang Kristen ini kan tahu. Ini Bang Al ini bukan orang baru ini.
kalau aku naik di atas ini pasti aku jadi kacang goreng nanti. Kecuali gila lah. Ya, kira-kira gitu. Silakan dulu KN, Bang Jengkar sama Aki Kura. Silakan bol-bol dulu. Aku monitor sekejap. Iya, itu oten-oten itu yang berulang-ulang kali menarasikan Nabi Muhammad dengan kata-kata yang merendahkan. Itu sering saya suruh begini, kalau kamu merendahkan Nabi Muhammad, kamu merendahkan Nabi kami, coba kamu ketik di Google itu. Ketik di Google dengan keyword tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nah, itu nanti di Google Nah, itu Nabi Muhammad nomor 1, terus Aston Newton nomor 2, lalu Yesus nomor 3. Kenapa sekelas Tuhan ada di urutan 3? Itu tidak mampu mereka menjelaskan. Oh, itu yang buku Michael Ezat. Ya. 10 tokoh berpengaruh di seluruh dunia. 100 tokoh. Wah. Oh ya 100, tapi 10 ya top 10. Iya. Yesus nomor 3 kah? Itu penulisnya Michael Hurt itu It's Hurt ya, itu diakui oleh seluruh dunia, bahkan oten-oten mengakui kehebatan Michael It's Hurt itu. Nah, itu seharusnya mereka dia kenapa? sarjana kan dia. Teologi. Ya, dengan sendirinya mereka telah merendahkan Tuhan mereka sendiri dan menaikkan Tuhannya orang Muslim, menaikkan nabinya orang Muslim sebagai panutan yang paling baik. Makna dari tokoh itu kan semua hasil pemikirannya itu bermanfaat bagi dunia. Itu kan makna dari kata-kata tokoh itu. Jadi mereka yang merendahkan Nabi Muhammad dengan sendirinya terendahkan oleh diri mereka sendiri gitu. Itu tanda tanya yang besar, sangat besar. Kenapa sekelas Tuhan dikalahkan oleh manusia? Janganlah ke Nabi Muhammad yang urutan nomor 1, di Aston Newton. Aston Newton itu nomor 2, menggeser dia sudah ada di nomor 3. Itu kenapa itu? Mereka tidak mampu menjelaskan itu, hanya kejang-kejang, marah, maki-maki, itu bisanya mereka itu. Itu Oten kan Bang, dia Oten yang jujur lah tuh. Betul. Michael Ezat. Ya, Michael Ezat jujur ya. Kalau di luar negeri itu kebanyakan jujur Bang. Ya cuma di golongan kita ini aja, Indonesia Malaysia ini agak lebay-lebay mereka. Bahkan di Eropa, Amerika sana sudah banyak ditinggalkan, lebih banyak yang memeluk ateis daripada kekristenan itu sendiri gitu. Yang Michael Ezat tuh Bang, dia masuk Muslim kah tidak tuh? Rasanya masuk Muslim kan? Itu belum meneliti, saya masih belum menggali lebih dalam itu. Ya macam-macam. Siapun. Tapi jelasnya Tapi kebanyakan lah, kadang-kadang hidayah yang mereka dapatkan itu daripada menggali ilmu secara jujur, itu yang mereka dapat tuh akhirnya membawa mereka kepada hidayah. Betul. Tapi Bang, kalau seseorang itu sudah mengagumi Nabi Muhammad lalu ia menempatkan di urutan 1, jelas dia sangat dekat sekali dengan hidayah itu sudah. Ya kita doakanlah dia menjadi seorang mu'alaf gitu. Sebetulnya kalau digali dari sudut pandang ilmu sains, entah daripada sains kedokteran, dari teknologi dan alam semula jadi ini, Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi ini kebanyakannya sinkron, tidak bertolak belakang dengan ilmu. Betul. Ya. Kalau di Islam ada pengakuan, akulah Tuhan semesta alam, kata Allah, sembahlah aku. Ada pengakuan, juga ada pembuktian.
Allah menjelaskan bagaimana dia menciptakan air di dalam laut, api di dalam laut, dua lautannya tidak dapat menyatu. Ini kan pembuktiannya setelah pengakuan gitu. Jadi Ya. orang tidak akan percaya kalau hanya pengakuan aja, tapi tidak ada pembuktian. Lalu dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Allah menciptakan sesuatu dan memberitahu hambanya. Beda dengan di Bible, banyak pengakuan tapi tidak ada pembuktian gitu. Apa coba? Di situ dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan sepotong roti. Tetapi di sisi lain Yesus tidak tahu bahwa waktu itu tidak musim buah ara, kan itu aneh. Dua hal yang saling bertabrakan. Di sisi lain dia mampu memberi makan orang 5.000 hanya dengan sepotong roti. Di sisi lain dia tidak tahu musim buah ara itu. Ini kan kontradiksi. Ya berarti Tuhan dalam masa yang sama itu maha tahu, tapi juga tidak maha tahu, Bang. Iya. Enggak, seharusnya Oten itu berpikir 10% kata-kata Yesus yang tertulis dalam warna tinta merah, tetapi 90% itu tinta hitam semua. Bukan kata-kata Yesus. Oh, iya. Bahkan yang tinta merah itu tidak mereka ikuti gitu. Bersunat, tidak makan babi, tidak boleh membunuh, ya, hukum-hukum Taurat itu yang ditulis dengan tinta merah itu. Ini mereka tidak ikuti gitu loh. Anehnya di situ. Mereka lebih mengikuti yang 90% tinta hitam itu tadi, yang bukan kata-kata Yesus kan begitu. Dalam sejarah mulai dari zaman kenabian hingga sekarang ini, tidak ada satupun dari pihak Kristen atau dari pihak pendeta mengundang seorang Muslim untuk mendebat atau untuk mendiskusikan kitabnya, memperbandingkan kitabnya. Tidak ada. Yang ada datang dari Muslim, mengundang para pendeta, mengundang para Kristen untuk mendiskusikan kitabnya dan membandingkan dengan kitab Al-Quran. Aki, suaranya kok kecil gitu ya? Oh iya, sini sinyalnya agak buruk. Oh ya, itu udah mendingan tuh, sudah bagus tuh. Iya ya. Iya, dalam sejarah kan hanya orang-orang Islam dari dulu yang mengundang orang Kristen untuk mendiskusikan agamanya atau mendiskusikan kitabnya, suatu perbandingan. Tidak ada di dalam sejarah orang-orang Kristen mengundang orang Islam. Ayo, ini loh kitabmu kontradiksi di sini. Ayo kita bahas, ayo kita diskusi. Nggak ada. Diskusi secara terhormat itu tidak mereka miliki, hanya ada sama Islam gitu loh. Islam berani head to head, adu data berani. Makanya Islam itu lebih banyak data daripada kekristenan itu sendiri gitu loh. Ini lagi yang dipermasalahkan sekarang itu oten-oten, abang-abang semua. Oten-oten ini lagi berlabuh hatinya di Edis. Jadi mereka berharap penuh supaya Edis mampu mengalahkan argumentasi orang-orang Muslim. Tetapi apa? Ternyata malah konyol. Katakanlah kita ambil contoh. Edis mengatakan bahwa di Islam boleh berbohong 3 hal. Berbohong 3 hal, tapi dalam keadaan darurat tidak disebutkan. Dalam keadaan darurat, ya, tidak disebutkan. Bahkan di Al-Quran sendiri dijelaskan jika kepala kita hendak dipotong atau nyawa kita hendak dibunuh, kita boleh tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu Allah meringankan. Kita boleh, Allah memberikan keringanan karena nyawa kita terancam. Darurat, dalam keadaan darurat. Beda dengan di Kristen mungkin ya, mungkin. Ini salah satu contoh yang pernah diberikan oleh debater Muslim. Kalau ada orang Islam, istrinya
anaknya perempuan hendak diperkosa oleh perampok. Lalu perampok tanya, di mana kamar istrimu? Di mana kamar anakmu? Aku ingin perkosa dia. Kalau Islam, dia pasti akan berbohong karena dalam keadaan darurat demi kebaikan. Tetapi beda dengan Oten, dia akan kasih tunjuk. Di sana itu loh kamarnya istri saya, silahkan perkosa. Kalau masih kurang, anak saya itu ada di sebelah sana. Begitu mereka itu mungkin. Hendak membandingkan solusi boleh berbohong tentang 3 hal itu. Oten. Dia hendak membuat perbandingan gitu loh. Ya, bahkan yang disuruh berbohong itu, yang disunatkan berbohong itu justru tidak menyebabkan kita seseorang muslim itu jadi murtad kan, Bang? Betul. Ya. Yang di mana di dalam ajaran Kristen itu yang disuruh berbohong semuanya itu justru tentang ketuhanan yang membuatkan mereka itu syirik. Betul. Jadi, kalau menurut saya di setiap negara baik Indonesia ataupun Malaysia, kalau punya intelijen lebih baik mengambil dari yang agamanya Islam. Karena dia akan berbohong jika tertangkap musuh. Di mana markas rahasiamu? Demi kepentingan negaranya, dia akan berbohong, gitu loh. Karena agama telah mengajarkan kepada dia ketika darurat dia diperbolehkan untuk berbohong. Di mana markas rahasiamu? Dia memilih untuk berbohong. Tetapi beda kalau intelijennya diambil dari Oten. Di mana markas rahasiamu? Dikasih tahu, gitu loh. Kalau mereka tidak boleh berbohong, dikasih tahu gitu. Hancurlah negara kalau begitu. Ini nggak ada Oten Bang Al-Hidayah. Nggak ada, Ki, dari tadi nggak ada. Habis tak pancing udah sampai ikan jerung, ikan paus, ikan dulpin semuanya kita bongkar, nggak ada yang naik. Banyak yang sudah aku jambak, tapi itulah dia tidak naik gitu kali. Itu mereka udah kehabisan narasi, kehabisan literasi gitu loh. Jadi mereka berharap Edis akan mengeluarkan sesuatu yang bisa untuk mengalahkan seorang muslim itu. Seluruh harapannya Oten-Oten yang ada di komal-komal TikTok ini, mereka berharap penuh kepada Edis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, Bang Uso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Di atas abang semua. Patut senyap semacam ni. Ya, tiada Oten nih Bang Uso. Aduh. Si Mando pada pun turun pulang Mas tu. sudah tadi. Naiklah si Manong naik. Lama saya tidak nampak Bang Uso buka komal. Iya, bukan nak mau buka komal gitu. Apa ni? Sejak semenjak ni di rumah tu, apa ni? Lain tu teruk bah. Itu Ya, masalah tapi gitu. kadang di sini baru-baru itu putus mati karen berapa hari tiada talian. Ini tadi ni dari jam berapa tadi? Putus sekarang? Dari jam berapa tadi? Jam 10 ke? Jam 10 ke 9 gitu. Sampai pukul ya. Ni baru-baru juga ni abang Usu naik ni. Tadi sebelum abang Usu naik lah mau buka.
Dia sini kalau mati karan, sanalah dia mula buat hal itu. Hilang terus Lampu lain merah beberapa dah lain buah orang kampung. Kalau musuh malas buat itu lah. Ayolah, tak mungkin kan? 71 mata memandang, nggak ada hotel. Naiklah hotel. Naik lauten, tanya aja boleh kalau nggak mau ditanya. Iya, tanya aja. Membantah boleh. Selepas bertanya, membantah boleh. Tapi guna data ya, guna dollar gitu. Jangan membantah guna congol aja gitu. Ya betul-betul, kalau membantah harus pakai data. Bertanya lalu membantah pakai data. Ya, Mondoy. Iya, Ya Mendo, saudaraku. disuruh bertanya Mendo, silakan. Mondo. Ya, Ada Bang Silakan, Kora, Mendo. Bang Al, tanya saja. Bang Kora tuh boleh tanya tuh. oh, saya mau bertanya kah? Tanya aja. Silakan. Ada lucunya di sini yang ketawa. Aduh. Tapi Bang Al-Hidayah tadi kalah sama Bang Mandau ini. Iya. Ayolah bertanya, tapi jangan ketawa-ketawa gitu. Biar serius pertanyaannya gitu. Bang Al terpaksa apa? Dia mengaku saja itu tadi. Ayolah bertanya, ayo. Ya. Oke, saya mau tanya. Dalam Tritunggal, Bapa Tuhan, Roh Kudus, dan Anak Tuhan, mana duluan lahir? Silahkan Koran jawab. Gimana? Anak, Bapa, Roh Kudus. Yang mana dulu lahir dalam Tritunggal? Kami yang patut bertanya sama kau tuh Mendo, kau tanyalah yang lain. Iya, kau tanya tentang keislaman. Iya. Kan tanya kekristenan. Kalau kekristenan kami yang patut tanya. Itu gampang itu kalau mau jawabnya gitu. Kalau mau kami jawab gampang itu. Di mana letaknya Tapi- Allah? Ya Mendo, teruskan. Ya, di mana letaknya Allah? Kamu mau saya bertanya dalam Islam kan? Di mana letaknya Allah? Allah Baik. Silakan Bang Kora. Ya. Di mana letaknya Allah? Di mana letaknya La? Di mana letaknya Saya bawa Ilah? ayatnya. Mana letaknya illallah? Letaknya itu gimana itu? Kalau letaknya Allah itu Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, tidak terbatas dengan rumah ada. batu. Itulah kamu jangan suruh soal saya. Saya soal Kristen, kamu jangan suruh soal saya. Lain kali jangan suruh soal saya begitu. Kalau saya bertanya pasal Kristen, kamu jawab saja. Nah, aku cari soalan yang berkaitan saja, yang mudah dicerna oleh orang-orang di bawah pun atau di atas saja. Iya. Pertanyaan kamu tadi itu gampang aja dijawab itu. Ya, coba kau jawab. Jawabannya nggak ada datanya, nggak ada dalilnya gitu. Ya udah, Tritunggal itu adalah cuma doktrin saja, doktrin Roma. Ya sudah, itu aja jawabannya. Jadi mana yang duluan lahir? Dan simpel kan? Aduh. Gak dijawab. Kalau saya tanya lagi. ditanya Bapak Putra Roh Kudus yang mana yang lebih duluan lahir, duluan mamanya.
Duluan mamaknya dulu. Ngam. Betul. Karena bapaknya itu tempatnya di anaknya. Roh Kudusnya pun menumpangi keduanya. Sementara yang melahirkan bertiga ini adalah mamaknya. Ya kan? Ya ngam. Nah, kalau ditanya kemudian tentang letak, Allah itu tidak berletak, bukan seperti nasi diletak sana sini. Pertanyaan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, di manakah Allah sebelum segala sesuatu? Maka Rasulullah menjawab di Amma. Amma ini adalah suatu dimensi yang tidak ada pernah temulai sesuatu perkataan yang disifati manusia yang apa yang boleh digambarkan. Jadi lebih tepatnya itu pertanyaannya, di manakah keberadaan Allah? Tapi kalau pertanyaannya kemudian terletak, ini tidak tahu kalau konsep Kristen ya. Tapi kalau aku indah heran nih Konfila. Kalau memang Kristen yang bertanya begitu, aku indah heran. Sebab memang Kristen ini jangankan untuk ditanya. Bertanya sejak memang orang tidak tahu bahasa. Jadi bedakan yang namanya terletak. Kalau terletak ini kan sesuatu yang diampai. Sementara Allah itu masa kan Allah diampai sana sini? Maksudnya ada dua sejak. Di manakah keberadaan Allah atau di manakah tertulisnya keberadaannya? Nah, itu yang lebih tepat. Lanjut. Aku sambil makan mie gini. Konfila, lanjut. Lanjut lagi Mendo. Sambil minum kopi nih Mendo. Oke. Santai. Santai malam Mendo, santai malam. Lanjut. Jadi apa lagi saya mau tanya? Bolehkah saya bertanya sama kau Mendo, kalau dalam 2% ajaran Kristen? Oke, tanya saja. Nah, macam mana? Oke, pertanyaan saya tentang ajaran Kristen. Macam mana kita tahu saat Yesus itu dalam keilahian dan saat Yesus dalam kemanusiaannya ketika dia di dunia dulu? Kan daging dia manusia, roh dia Tuhan. Iyalah, saat bila takkanlah dalam kan Ya daripada orang sejak Kristen mula dia bilang lahir. ada Mendau, sisi kau jawab begini, kemanusiaan, ada sisi ketuhanan. Pada masa Yesus ada keilahian sama ketuhanan, juling matanya. Pada masa Yesus kemanusiaan, tertutup matanya. Nah, itu jawabannya. Begitu saja, simple. Oke, Mendo, lagi saya mau tanya lagi. Ba. Saat Yesus kanak-kanak nih lah, zaman kanak-kanak, adakah dia sudah Tuhan ataupun belum? Belum lagi, Itu selepas muda disunat saja. baru dia jadi Tuhan. Dan Selepas masa disalib disunat. baru ketuhanan dia. Ayah. Allah. Jadi berarti yang menyunatkan itu dia menyunatkan Tuhan. Halo. Mendo. Berarti yang disunatkan itu adalah Tuhan Mendo. Kenapa ini? Asik, coba kau tanya si Mendau ini yang selalu dia tanya sama Oten. Kenapa kemaluan Tuhan dipegang-pegang? Coba kau tanya sama dia, apa dia jawab? Oke, Mendo. Mana sudah dia ini? Hilang sudah si Mendo. Ini dia terjatuh ke apa ini? Nggak mau ditanya dia. Ada hotel lain kah yang mau komen-komen di bawah nih? Aduh. Ada si Logidos.
Iyalah, nggak hotel lain kah? Ada yang cerdas lagi kah yang komen-komen di bawah tuh? Maksudnya hotel-hotel yang normal lah gitu.